Halo target people. Berikut ini adalah tampilan dashboard dari Target 9. Pada bagian atas ini adalah nama dari perusahaan yang sudah kita input pada saat pendaftaran akun. Di sini kita bisa melihat tampilan grafik laporan dari nilai aset, arus saldo, piutang jatuh tempo, hutang jatuh tempo, dan lain-lain. Pada bagian laporan, kita bisa melihat berbagai jenis laporan finance seperti laporan neraca, arus kas, laba rugi, perubahan modal, ringkasan bank, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sales, kita bisa melihat laporan penjualan keseluruhan, rincian penjualan per produk, daftar customer, dan lain sebagainya. Pada bagian produk, kita bisa melihat detail pembelian, pembelian per produk, dan pembelian per vendor. Kemudian, di bagian inventory, kita bisa melihat laporan persediaan dan stok gudang. Pada bagian aset, kita bisa melihat laporan ringkasan aset dan pergerakan aset. Pada bagian pajak, kita bisa melihat laporan pajak penjualan, pajak pembelian, dan pajak biaya. Pada bagian produk, kita bisa memasukkan produk penjualan kita sesuai dengan nama, jenis, kode SKU, kategori, harga beli, harga jual, serta jumlah dan satuannya. Kemudian kita masuk ke bagian harga. Di sini terdapat promo dan diskon. Kita bisa memasukkan promo serta diskon untuk produk jualan kita. Di bagian voucher, kita juga bisa memasukkan voucher potongan harga sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Pada bagian inventory, kita bisa menambah nama warehouse serta kode gudang dan deskripsi barang yang perusahaan punya. Pada bagian purchasing, kita bisa melihat laporan serta memasukkan data pembelian barang dari vendor dengan kuantiti barang dan harga serta tanggal pengiriman dan penerimaan barang. Di bagian sales, kita bisa melihat laporan penjualan serta memasukkan data penjualan yang masuk beserta detail produk, kuantiti, dan juga harga. Kemudian kita masuk ke bagian keuangan. Di sini ada biaya. Pada bagian biaya, kita bisa melihat laporan serta memasukkan data pemasukan dan pengeluaran perusahaan dari customer atau dari vendor serta biaya bulanan lainnya. Pada bagian bank dan kas, kita bisa melihat laporan keuangan bank serta kas perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian akun. Di sini kita bisa melihat laporan kas, saldo bank perusahaan, persediaan barang, hutang piutang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan perlengkapan produksi, serta aset, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian jurnal umum. Di sini kita bisa melihat dan memasukkan semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis, baik secara kredit maupun debit, sesuai dengan urutan waktu. Selanjutnya manajemen. Pada bagian relasi, kita bisa melihat dan memasukkan data relasi berupa data investor, pegawai, customer, vendor, dan lain-lain. Pada bagian aset, kita bisa melihat dan memasukkan data berupa mesin, peralatan, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian frontliner. Di sini kita bisa melihat dan memasukkan data berupa lokasi dan juga kas toko yang masuk. Pada bagian pengaturan, kita bisa mengubah dan mengisi data perusahaan. Pada bagian alur bisnis, kita bisa mengatur sistem dengan metode inventory rata-rata atau first in first out. Kemudian pada bagian akun otomatis, kita bisa mengatur sales, inventory, purchasing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengaturan akun. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang mengelola akun ini, kemudian kita juga bisa menambah serta mengatur siapa saja serta apa saja yang bisa ditambahkan atau dihapus dari akun ini. Selanjutnya yaitu master data. Pada bagian pajak, kita bisa menambahkan data pajak dari bagian akun penjualan dan pembelian
serta nilai dan jenis pajaknya. Kemudian ada satuan. Di sini kita bisa mengatur nilai dari besaran barang yang kita jual. Selanjutnya yaitu ekspedisi. Di sini kita bisa menambahkan data ekspedisi apa saja yang kita gunakan untuk mengirim dan menerima barang. Yang terakhir yaitu teks. Di sini kita bisa menambahkan label atau kode identifikasi pada item-item tertentu di data perusahaan agar mudah diklasifikasikan dan dikelompokkan. Baiklah, demikian video pengenalan mengenai sistem aplikasi Target9. Sampai jumpa di video selanjutnya.